Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Oke, banyak mbak-mbaknya yang inbox, banyak mbak-mbaknya yang komen suruh saya buat konten. Konten tentang caranya masuk Hong Kong gimana, Miss? Syarat-syaratnya apa, Miss? Waduh, sebenarnya tidak perlu syarat ya. Yang penting duit. Kok bisa duit, Miss? Yono. Yang penting itu punya tiket dan punya uang. Ada beberapa orang yang telepon saya, apakah harus punya uang 100.000 untuk bisa liburan ke Hong Kong? Apakah harus seperti ini, seperti itu? Tidak. Itu semua gosip. Yang penting kalian tuh, siapapun ya, siapapun, berhak datang ke Hong Kong. Dengan syarat kalian punya tiket pulang pergi dan berapa lama di sini, punya uang. Kalau kalian tidak ada tempat yang dituju, otomatis ada hotel, ada alamatnya. Dan saat kalian naik pesawat dari Indonesia, saya kurang tahu keimigrasian di Indonesia, tapi yang saya tahu, Meme kemarin cerita sama saya bahwa tidak membutuhkan apapun, termasuk swab test atau apapun. Dia masuk, check in, terus bawa paspornya, didata, dan masuk pesawat. Nyampe di Hong Kong sini, setelah turun, ngisi formulir warna putih itu, dan dikasihkan imigrasi, dan mengambil bagasi, terus keluar. Nah, itu aja. Meme juga tidak ditanyain tinggal di mana, seperti apa, karena di kertas putih itu sudah dituliskan alamat rumah saya. Jadi saat itu, karena saya waktu itu saya ngontrol Meme ya. Jadi saya waktu itu Meme turun dari pesawat itu, Meme telepon saya. Jadi video call nggak mati. Tapi untuk respect ke imigrasi yang tidak boleh ambil video dan foto, maka Meme memasukkan saya dalam SAK. Jadi kebetulan saya dengar apa yang dikatakan Meme dan saya dengar juga apa yang dikatakan imigrasi. Jadi sama sekali tidak ada pertanyaan. Ya, sama sekali tidak ada pertanyaan yang diajukan oleh imigrasi saat masuk ke Hong Kong. Jadi ini adalah peluang bagus buat mbak-mbaknya yang suaminya atau anaknya yang pingin ke Hong Kong atau ibunya yang pingin ke Hong Kong. Syaratnya apa? Tidak ada syarat. Hanya butuh paspor dan tiket pulang pergi serta uang. Kalau ada uang kan kalian waktu dicek di imigrasi, oh ada uang 10.000, itu aja sebenarnya sudah cukup ya. Atau 5.000 karena kebetulan Meme, mungkin karena Meme paspornya sering ke luar negeri ya, ke Singapura, ke Malaysia, kemarin ke Arab Saudi, dan sekarang ke Hong Kong, dan beberapa bulan ke depan dia mau ke Jepang. Mungkin Meme tidak dicurigai dia mau bekerja atau seperti apa ya. Jadi Meme hanya lepas seperti itu aja. Tapi buat mbak-mbaknya yang di luar sana, yang punya suami atau keluarga yang belum pernah ke luar negeri, itu mungkin akan dipertanyakan tempat tinggalnya, tujuannya, dan bagaimana. Tapi setahu saya, masuk Hong Kong sekarang tidak ada syarat-syaratnya. Ya, syaratnya paspor, tiket pulang pergi, dan punya uang pegangan itu pastinya. Jadi ini adalah peluang bagus. Tapi peluang ini dipergunakan oleh para sindikat. Waduh, apa ngono, Miss? Iya. Beberapa sindikat itu mempromosikan dengan visa turis bisa bekerja di Hong Kong. Nah, ini yang pertanyaan sangat memuakkan bagi saya. Jadi sindikat-sindikat ini mulai menggencarkan dengan mengatakan ini sudah terbang ke Hong Kong dengan gaji seperti ini dan seperti itu, pabrik tahu, pabrik tempe, pabrik kayak kandang ayam, semua barang ono. Padahal di Hong Kong ini loh pabrik opo. Saya heran sekali kenapa masih ada yang tertarik dan tertipu. Apakah salah yang penipu? Tidak. Yang menipu bisa melakukan apapun. Karena itu adalah sudah pekerjaan mereka. Mereka sudah biasa berbohong, menipu. Mereka tidak takut apapun. Bahkan bersumpah demi Allah, demi Tuhan, itu semua dia ucapkan. Hanya targetnya mendapatkan uang. Jadi kadang-kadang dari beberapa penipu itu memakai label-label agama untuk meyakinkan mangsanya. Nah ini, jadi buat teman-teman yang di luar sana, jangan mudah percaya dengan scammer-scammer di luar sana. Itu banyak yang sudah ketangkep. Tapi kita masih banyak yang percaya. Di TV Indonesia itu sudah disiarkan bahwa seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Tapi kenapa kita sebagai TKW yang cerdas dengan fasilitas internet yang maha dahsyat, kita tidak menyerap informasi-informasi itu? Jadi banyak sekali scammer-scammer di luar dengan mengatakan ini itu, mencintaimu, menikahimu, apapun itu namanya. Gombal, mukio kabeh.
Jadi saya selalu menyarankan buat mbak-mbaknya di luar sana selalu berhati-hati, selalu waspada, selalu ngastiti. Jangan mudah percaya. Laki-laki dengan motif cinta bisa membunuhmu. Laki-laki yang hadir hanya menginjak-injak harga dirimu. Buat apa? Laki-laki yang hanya minta uangmu, itu buat apa? Oke? Apakah semua laki-laki yang ada di Indonesia seperti itu, Miss? Oh ya, enggak. Saya tidak setuju yang mengatakan bahwa semua laki-laki Indonesia nge-rap. Tidak. Tidak. Jangan GR. Sebagai perempuan juga jangan GR. Dideketin laki-laki, katanya laki-lakinya mau nge-rap. Tidak semua. Tapi kita sebagai perempuan lebih baik berhati-hati. Jangan mudah percaya dengan tampang. Dengan tampang dan gaya. Meyakinkan bahwa mereka adalah orang kaya. Kalau laki-laki itu orang kaya, Mbak, levelnya bukan kita. Iya. Kalau laki-laki itu jaya, Mbak, levelnya bukan sampean sama aku. Itu sudah biasa. Jadi buat mbak-mbaknya di luar sana yang selalu merasa bahwa laki-laki itu mencintai kita dengan tulus hati, itu dipertanyakan. Apalagi yang sering mengingatkan, bunda seperti ini, bunda seperti itu, jangan lupa ya bunda, agamanya bunda jangan lupa ini itu adalah belgedes. Buntut-buntutnya akhir-akhirnya dia tetap duit yang diminta. Jadi kalau laki-laki memang niatnya baik, dia tidak akan pernah mempertanyakan uangmu. Laki-laki yang baik tidak akan pernah meminta kamu untuk membuka bisnis buat dia. Dia malu karena dia punya harga diri. Ya. Jadi buat mbak-mbaknya yang di luar sana yang pingin bawa keluarganya ke Hongkong silakan. Tapi kalau kalian pingin liburan ke Korea, ke Jepang, ke Taiwan, itu tidak mudah karena kalian harus apply visa. Tapi kalau kalian hanya ingin ke Singapura, Malaysia, Thailand itu bisa. Kalau kalian ingin liburan ke sana, bahkan ke Macau. Saya akan buat konten yang bagaimana caranya ke Macau dan apa aja yang diperlukan untuk ke Macau. Saya akan buat konten sendiri ya. Jadi sekali lagi buat mbak-mbaknya yang di luar sana, untuk sementara Cina masih belum buka buat visa buat para TKW. Jadi Cina sudah buka buat orang-orang lokal tapi bukan buat para TKW. Jadi untuk para pekerja luar negeri itu masih belum diizinkan ke Cina. Termasuk saya itu masih belum bisa ke Cina karena saya belum bisa apply visa. Walaupun saya bukan TKW tapi saya membutuhkan visa untuk datang ke Cina. Jadi buat mbak-mbaknya tetap semangat, tetap waspada karena kita tidak tahu dengan masa depan kita. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Sampai berjumpa di lain waktu. Bye-bye.